Apa kabar kalian semua? Semoga aja selalu berbahagia. Kali ini gua bakal nyeritain alur film survival tahun 2021 ini yang berjudul Armageddon Talos. Tapi sebelumnya gua ingetin ke kalian buat nilai video gua dengan mengklik tombol like dan beri tanggapan di Or kolom comes in handy komentar. as an excuse. Setelah itu nyalakan tombol subscribe-nya dan sekalian lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video gua It wasn't for selanjutnya. any one reason the world came to Jadi be film what it ini bakal nyeritain tentang dunia is. Drives the yang world telah into a hancur oleh war involving virus. Orang kaya membuat kota di atas langit sebagai tempat perlindungan almost every dan nation that meninggalkan is mereka left, yang and miskin families untuk mourning had berjuang to be fitted with to mempertahankan begin hidup. with. Oke, He tanpa banyak built cerita, a mari fire kita to putar defend you. intronya. Cerita dimulai dengan penjelasan terhadap situasi dunia saat ini, di mana dunia tengah kacau balau karena serangan virus yang menginfeksi segalanya. Bahkan air dan tumbuhan pun ikut mengering. Kemudian kita diperlihatkan kumpulan belatung yang tengah dipungut seseorang dan pria itu memasaknya. Tentu aja untuk dimakan. Ia bernama Alexander. Setelah selesai, ia melanjutkan perjalanannya di dunia yang telah hancur. Sampailah ia pada sebuah bangunan besar yang telah ditinggalkan. Tentu saja untuk mengumpulkan sisa makanan demi bertahan hidup. Dengan sangat berhati-hati, ia menggunakan alatnya untuk menyisir bangunan itu. Alat itu pun berbunyi dan menandakan bahwa ada makhluk lain di sana. Disusul dengan suara-suara yang mengerikan. Alexander pun berlari, menghindari makhluk itu, dan segera mencari tempat aman untuk bersembunyi. Ia berusaha mengganjal pintu ruangan tempatnya bersembunyi. Namun ternyata ganjal itu terlepas ketika makhluk tadi telah semakin dekat. Merasa berada di situasi yang amat sulit, Alexander telah menempatkan ujung pistolnya tepat di kepalanya. Untungnya makhluk itu tak memasuki ruangan tempat Alexander dan ia pun selamat. 2031, Jerman. Alexander melanjutkan perjalanannya. Di sebuah tempat, ia menemukan uang yang berserakan. Alexander pun menggunakannya untuk menyalakan api. Ia menandai petanya untuk menemukan sumber air agar bisa tetap bertahan di dunia yang telah mengering itu. Perjalanannya pun berlanjut. Di sebuah bangunan, ia mendengar sebuah suara berisik. Kemudian ia mengikuti suara itu dengan sangat berhati-hati. Di sana ia bertemu Joshua yang sedang berusaha membuka sebuah kotak. You're the first person I've seen in months. So what's your story? This your trap. Mereka pun mulai bicara dan tentunya sama-sama mencari sumber air dan makanan. Nowhere to find water. Where? Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berpetualang bersama. Di sebuah hutan, Alexander menghentikan langkah mereka karena ia tahu ada makhluk yang sedang mengikuti mereka. Tapi karena Joshua tidak tahu tentang makhluk itu, ia pun bertanya-tanya atas sikap aneh Alexander dan malah melakukan hal-hal bodoh. Tentu saja hal itu membuat Alexander marah dan mengancamnya. Sampai di sungai yang mereka tuju, mereka mendapati sungai yang telah mengering.
Sedikit kecewa, mereka pun berusaha mencari sumber air yang mungkin saja masih tersisa di sana. Sampai hari mulai gelap. Joshua menyarankan untuk beristirahat di tempat itu. Di sebuah gua kecil yang sepertinya aman untuk bermalam. Ketika sampai di tempat itu, akhirnya mereka menemukan sedikit sumber air di tempat tersebut. Mereka pun segera mengumpulkannya dalam sebuah dirijen. Setelah selesai, Joshua mengajak Alexander untuk pergi ke sebuah tempat yang menurutnya aman, dengan air dan beberapa makanan besok harinya. Tapi Alexander menolaknya dengan keras, sebab makhluk buas yang ditakuti Alexander kemungkinan berada di tempat itu. Dan ia juga ragu kalau tempat itu memiliki air dan makanan. Joshua terpaksa menerima keputusan Alexander, dan mereka pun bermalam di tempat itu. Joshua terbangun karena seekor tikus mendekati mereka. Entah apa yang dipikirkan Joshua saat itu. Ketika pagi, mereka mendapati dirijen tempat air mereka telah terkontaminasi virus oleh tikus. Hal itu membuat mereka harus menuju tempat yang disarankan Joshua, dengan harapan di sana ada air dan makanan. Sesampainya di tempat itu, hari telah mulai gelap dan mereka menginap di bangunan itu untuk bisa melanjutkan pencariannya besok. Not really. The damage a rat can do. Di tengah pencarian, mereka mendengar beberapa suara. Joshua mengira ada orang lain di tempat itu dan segera pergi menuju sumber suara. Alexander yang berhati-hati menyadari kalau si makhluk buas ada di tempat itu. Dan benar saja, Alexander melihat makhluk buas itu sedang mengikuti Joshua yang terpisah dengannya. Alexander segera bersembunyi untuk menenangkan dirinya. Namun karena tak ingin Joshua mati, ia berusaha mencari keberadaan Joshua. Where is it? Joshua akhirnya berhasil menemukan Alexander. Dan dengan ketakutan ia berkata kalau makhluk itu berada di belakangnya. Mereka bersembunyi dan akhirnya berhasil lari dari tempat itu. Karena merasa bersalah, Joshua mengakui perbuatannya yang dengan sengaja meletakkan tikus di tempat air mereka sebelumnya. Hal itu membuat Alexander marah dan memukuli Joshua. I didn't know what else I could do. Hey! 2036, Kanada. Seorang gadis kecil yang bernama Lex berdiri di luar sebuah mobil dan terdengar dua orang sedang berdiskusi di dalam mobil tersebut. Tak lama setelah itu, ibu dari Lex ini keluar bersama seorang pria bernama Carl. Nah, di sini kita tahu kalau si ibu ini dan putrinya Lex terkena penyakit dari virus yang tengah melanda dunia. Di sini si Lex dititipkan kepada Carl untuk mengantarnya ke kapal. Kapal ini merupakan suatu kota di atas langit yang dibangun oleh orang-orang kaya untuk orang-orang kaya. Tak berselang lama, mereka ditembaki oleh orang tak dikenal. Sehingga si ibu tewas dan Lex berhasil dibawa lari oleh Carl. Mereka pun terus bergerak sampai menemukan puing-puing sebuah rumah. Di sana Carl mengobati lukanya
karena tadi ia sempat tertembak. Dan setelah itu ia memberi gadis itu pistol. Di malam harinya, saat beristirahat, mereka didatangi oleh para zombie. Yang mana zombie ini adalah orang-orang yang terinfeksi virus. Back! Get back! Carl yang berusaha melawan mereka hampir diterkam oleh zombie. Tapi untungnya Lex berhasil menancapkan kayu yang terbakar di zombie itu. Sehingga Carl bisa melepaskan diri dan berhasil membunuh para zombie itu. Keesokan harinya mereka hampir sampai ke kapal. Karena merasa ada yang aneh, You wait here, okay? But what? Carl pun menyisir area itu terlebih dahulu dan menyuruh Lex menunggu. Karena dirasa aman, Carl pun memanggil Lex. Namun belum sempat Lex mendekat, Carl ditembak oleh orang yang tak dikenal Run! dan menyuruh Lex untuk segera lari. Orang itu masih terus menembaki Lex. Akhirnya tas di punggung Lex pun terkena tembakan. Hal itu membuat si penembak mengira Lex telah mati. Tapi Lex yang masih hidup berhasil menembak orang itu dan akhirnya membuat orang itu terjatuh. Lalu menodongkan senjatanya pada Lex. Carl yang melihat itu segera menembak orang itu dan orang itu pun mati. Mereka pun berhasil sampai di gerbang dan menyerahkan tiketnya pada si penjaga. Akhirnya mereka berhasil masuk ke kapal. 2041. Carl dan Lex sedang mengintai sesuatu. Lebih tepatnya klinik yang ditinggalkan. Loh, bukannya dulu mereka sudah ada di dalam kapal? Iya, tapi kita tahu kalau Lex ini sudah kena infeksi. Dan ia perlu obat untuk menekan infeksinya. Dan ternyata kota itu juga telah kehabisan stok. Lanjut ke ceritanya. Lex ini diberi tugas untuk menjaga dan memperhatikan sekeliling. Sedangkan Carl yang pergi untuk mencari obatnya. Carl pun menemukan beberapa obat. Ketika hendak mencari lagi, dua sosok zombie telah mengepungnya. Carl pun segera melarikan diri dan menyuruh Lex untuk menembak para zombie itu. Di malam hari ketika mereka beristirahat, That's far enough. seorang wanita yang juga terinfeksi datang kepada mereka untuk meminta air. Dengan amat sangat waspada, mereka memberinya air dan mengizinkan wanita itu bergabung. How about you? How'd you get it? Thanks. Namun keesokan harinya, wanita itu telah berubah menjadi zombie. Dan akhirnya Lex pun membunuhnya. Kemudian mereka pun pergi. 2046 di Amerika. Dua orang wanita sedang mencari sesuatu. Mereka bernama Val dan Maya. Mereka menelusuri gedung-gedung kosong yang terbengkalai. Val mengingatkan Maya untuk segera kembali. Tapi Maya tetap bersikeras di sana sampai menemukan apa yang mereka cari. Maya pun terkena sebuah perangkap. Dan seorang pria berkacamata menghampiri mereka sambil menodongkan senjatanya dan melucuti senjata mereka. Pria itu membawa mereka ke dalam tempat persembunyiannya. Di tempat pria itu, Val dan Maya sepertinya menemukan apa yang mereka cari. Pria itu memberi mereka makanan dan mencoba bersikap bersahabat. Namun Maya menanyakan asal listrik yang menerangi tempat itu. Pria itu akhirnya menjawab bahwa listrik itu berasal dari generator fusi. Dari sanalah Maya berniat untuk mengambil generatornya dengan membunuh pria
kacamata tadi. Saat itu Slide down your shoulder and up to the pria floor. itu lengah dan Maya berhasil You lied to me. mengambil senjatanya Anything other than dan follow mengancam me, pria and I blow itu your untuk fucking memberitahu mundo. What? mereka letak generatornya. Follow me. Dengan tenang, pria itu menyuruh mereka untuk mengikutinya. Sampailah mereka di sebuah ruangan. Dengan sepotong kata, I'm taking you to see. pria itu 3 berhasil years memprovokasi since our Maya, last fight. membuat Maya begitu marah dan mengeluarkan umpatan serta ancaman Get on your knees. Maya. sambil menodongkan senjatanya ke pria itu. Someone Saat itulah si pria tadi berhasil memadamkan listriknya dan membuat mereka berdua panik. Sehingga Val pun menembakkan senjatanya. Namun peluru itu malah mengenai Maya. Maya pun tewas dan Val kembali ditangkap dan diikat oleh pria tadi. Tapi karena Val ini berhasil mengarang cerita dan membuat pria itu tersentuh, ia pun dilepaskan. Dan ketika pria itu berbalik, Val memukulnya dengan teko besi. Dan dia pun pergi ke tempat senjatanya yang tadi ditinggalkan. Tentu saja pria itu mengejarnya. Mereka pun saling menodongkan senjata dan terdengarlah suara tembakan. Ceritanya pun tamat. Perlu diketahui bahwa film ini menceritakan tentang kehidupan manusia saat terjadi wabah virus yang mengerikan, sehingga tidak ada tokoh utama yang pasti dalam film ini. Tapi sedikit pelajaran yang kita dapat adalah manusia hanya akan menunjukkan sifat aslinya ketika berada dalam situasi yang sulit. Terhormat atau terlaknat, semua akan terlihat. Begitulah ceritanya. Terima kasih karena sudah nonton dan sampai jumpa.